Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang ya dengan teman-teman semua di desa terindah ya. Sekarang kita berada di Masjid Tuo Minangkabau ya, letak di Pariangan. Di sini yang terletaknya ini di Tungku Tigo Sajarangan. Ya guys, tempat pemandian air rangit yang dibilang orang itu di sini guys. Ya guys, kita sekarang berada di Nagari Tuo Minangkabau di Pariangan, desa terindah dunia. Di Masjid Tuo Pariangan, Masjid Tuo Minangkabau terletak di Pariangan. Inilah yang dikatakan ada batu ya. Di sana ada juga satu lagi, nih guys. Yang ini satu lagi guys, yang dikatakan Tungku Tigo Sajarangan. Satu, dua di sana. Ini yang ketiganya guys. Yeah. Tigo Tungku Sajarangan. Ini pemandangan yang indah. Terpantau juga Gunung Merapi. Tungku Sajarangan. Tungku Tigo Sajarangan inilah di Masjid Tuo Pariangan. Ini dibilang sama orang desa terindah dunia karena perpaduan alam dan budaya. Ini termasuk dalam kategori desa terindah di dunia guys. Ini di masjid ini terpantau nih masjid tua nih, masjid lah. Ini di sekeliling ini bukan rumah-rumah orang guys, itu artinya tuh surau, surau semua di sekeliling masjid. Tadi dulunya para remaja-remaja di Minangkabau ya, dia tidurnya di surau sambil mengaji dan menuntut ilmu ya. Nah, inilah surau-surau di sekeliling masjid ini, banyak surau nih guys. Banyak surau. Ya guys, ini bentuk satu prasasti batu ya, prasasti Pariangan, batu tanah datar, ditemukan di tepi sungai Mangkaweh yang mengalir di kaki Gunung Merapi. Prasasti Pariangan dipahat pada batu andesit utuh non artifisial. Prasasti Pariangan memiliki tinggi 160 cm, lebar 260 cm, dan sisi paling tebal 160 cm. Kondisi tertulis aksara sudah rusak sehingga menyulitkan pembaca. Beberapa peneliti menyimpulkan bahwa prasasti ini ditulis dengan menggunakan aksara Pasca Fallava dengan memiliki pola yang sama dengan prasasti lain yang dibuat pada masa Aditya Warman pada abad 13-14 Masehi. Prasasti ini oleh masyarakat Pariangan juga disebut sebagai batu tanah datar dalam susunan batu latak Tigo Tungku Tigo Sajarangan. Nah, ini batunya nih guys. Batu yang pertama, di sana batu yang kedua, ya. Nah, di sana batu yang ketiga nih. Itulah prasastinya Tigo Tungku Sajarangan yang dibilang sama orang. Ya guys,
terlihat begitu indah, guys. Wajar saja negeri ini dijuluki sebagai daerah terindah di dunia, ya. Masuk kategori 50 daerah terindah di dunia karena perpaduan alam dan budaya. Iya guys, kita menuju ke batu yang kedua kayaknya. Iya guys, kita menuju ke batu yang kedua, ya. Batu yang kedua nih. Ini sebelum kita masuk ke apanya dulu, kita baca dulu. Batu Agam nih namanya. Batu Agam menurut cerita rakyat atau folklore masyarakat Pariangan, batu letak tiga yang terdiri atas susunan 3 batu yang membentuk pola segitiga dengan jarak rata-rata antar batu 70 meter dan memiliki ketinggian rata-rata 830 meter dari permukaan laut. Merupakan batu penanda pembentukan wilayah daerah awal penyebaran adat dan masyarakat. Etnis Minangkabau tempo dulu yang dipecah menjadi 3 wilayah atau disebut Luak Nantigo, yakni Luak Tanah Datar, Luak 50 Kota dan Luak Agam. Ketiga luak tersebut kemudian menjadi daerah administrasi kabupaten hingga saat ini. Selain batu letak tiga, ketiga batu ini juga sering disebut sebagai Tumpu Tigo Sajarangan. Di lokasi ini pernah dilaksanakan sumpah setia yang dilakukan oleh para penghulu atau datuk yang menyatakan bakatobana babuik bayak mahukum adia bilo dilanggar ke atas indak bapucuk, ke bawah indak baurek, di tengah-tengah digiri kumbang, yang artinya berkata benar, berbuat baik, menghukum adil. Bila dilanggar ibarat sebatang pohon, ke atas tidak berpucuk, ke bawah tidak berakar, di tengah-tengah digirik kumbang pulau. Itulah maksudnya guys. Kita ke batu yang kedua ini, ya. Batu kedua ini melambangkan daerah wilayah Luak Agam kayaknya. Ini batunya Luak Agam. Assalamualaikum. Ini guys, batu yang pertama tadi melambangkan batu Luak Tanah Datar. Sini batu yang kedua Luak Agam. Beginilah kondisinya. Ya guys, ya kita lanjut ke batu yang ketiga yang mengarah ke Luak 50 dalam 3 Tumpu Sajarangan ini. Guys, ini yang ketiga, ya. Batu Luak. Nah, ini tuh batu yang ketiga nih. Yang melambangkan untuk Luak 50. Ini batunya guys. Batu 50 Kota. Menurut cerita rakyat folklore masyarakat Pariangan, batu lantak tiga yang terdiri atas susunan 3 batu yang membentuk pola segitiga dengan jarak rata-rata antara batu 70 meter dengan memiliki ketinggian rata-rata 830 meter dari permukaan laut. Merupakan batu penanda pembentuk wilayah daerah awal penyebaran adat dan masyarakat. Etnis Minangkabau tempo dulu yang dipecah menjadi 3 wilayah atau disebut Luak Nantigo, yakni Luak Tanah Datar, Luak 50 Kota dan Luak Agam. Ketiga luak tersebut kemudian menjadi daerah administrasi kabupaten hingga saat ini.
selain batu lantak tigo, ketiga batu ini juga sering disebut sebagai Tungku Tigo Sajarangan. Di lokasi ini pernah dilaksanakan sumpah setia yang dilakukan oleh para penghulu atau datuk yang menyatakan bakato bana babuik baik menghukum adia bila dilanggar ke atas indak bapucuk, ke bawah indak baurek, di tengah-tengah digirek kumbang, yang artinya bakato bana babuik baik menghukum adia bila dilanggar ibarat sebatang pohon, ke atas tidak berpucuk, ke bawah tidak berakar, di tengah-tengah digurek kumbang pulau. Ya guys, beginilah filosofinya. Ya guys, jika kelihatan Gunung Merapi di sini.